Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Dimas Khairullah, di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Nah, kali ini teman-teman semuanya sudah lama ya kita tidak berjumpa di channel kesayangan kita ini. Kali ini kita akan bahas suatu mungkin ya yang paling relate banget sama kehidupan mahasiswa pada saat sekarang ini teman-teman semuanya. Karena mungkin nggak tahu kenapa mahasiswa sekarang tuh sering melantunkan atau meluncurkan kata-kata ini. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, aku nggak akan pernah lupa untuk ingatin teman-teman semuanya untuk selalu subscribe channel kita, karena akan selalu ada hal-hal yang menarik dan terbaru dari channel kita di setiap minggunya. Nah, kali ini aku sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Seorang perempuan yang sangat cantik sekali dan sangat expert sekali ya di bidangnya teman-teman. Karena nggak Dimas namanya kalau nggak ada narasumbernya yang luar biasa. Untuk itu mari sama-sama kita sambut, ini dia, Muti. Halo Muti, gimana nih kabarnya Muti? Dimas, I'm good. I'm so excited for today ya tentunya. Nih kalau aku boleh tahu sih, apa sih kesibukan Muti pada akhir-akhir ini? Oke, kesibukan akhir-akhir ini mungkin masih sama ya dengan kesibukan mahasiswa yang pasti ya. Mahasiswa ya. Kuliah, organisasi, gitu. Dan topik ini sangat relate dengan keadaan aku saat ini, jadi juga sedang sibuk bergelut dan berdamai dengan perasaan insecure. Oke, aku dengar kabar Muti sekarang udah ini ya teman-teman, sukses menjadi ketua HMJ psikologi ya. Sukses ya, amin semoga ya Dim, tapi ya masih berjalan, belum selesai gitu ya, doakan aja. Amin. Nah buat teman-teman jangan lupa ya, didengerin nih karena kita akan membahas sesuatu yang udah di-spill sama Muti tadi. Kita akan bahas yang namanya insecure teman-teman. Mungkin teman-teman di Mas Podcast di rumah kayaknya lagi insecure semua ya, nggak tahu ya insecure-nya kan apa. Kali ini kan kita bahas bersemuanya secara tuntas bersama Muti. Nah, kali ini mungkin banyak orang yang juga nggak paham sih, cuma bisa melontarkan kayak aku insecure gitu. Tapi sebenarnya insecure itu apa sih Mut gitu? Insecure dari perspektif psikologi mungkin ya Dimas ya, karena basically aku dari psikologi, jadi insecure itu sebenarnya perspektif dari diri kita, karena kita melihat diri kita ini ada suatu lubang atau kekurangan. Jadi karena kita merasa bahwa diri kita ini punya kekurangan atau lubang itu menghasilkan sebuah perasaan tidak aman, tidak nyaman, yang membuat kita ingin sekali menutupi kekurangan itu dari orang lain. Intinya seperti itu. Oke, jadi insecure itu ya, dengar ya teman-teman, jadi ada suatu kekurangan ya, ada lubang di diri kita yang sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak ada baiknya juga ya, maksudnya ya, kan ada orang yang pengen melihat orang ini ada kelebihan, pengen juga kayak gitu ya. Nah tapi sekarang ini aku nggak tahu ya, aku mungkin juga pernah insecure, Muti juga pernah, semua orang di sini juga pernah insecure, dan mahasiswa di rumah juga pernah insecure. Nah menurut Muti nih, sebenarnya insecure ini baik atau enggak sih gitu, Mat? Oke, baik atau enggak insecure ya? Sebenarnya kalau ditelisik lagi ya, Dimas, teman-teman, insecure ini bisa datang dari perasaan kecewa di masa lalu, penolakan, intinya ada trauma yang terkadang kita sadar atau justru tidak sadar gitu. Kalau misalkan kita ambil dari sudut pandang yang positif, insecure ini bisa menjadi hal yang positif. Karena ketika muncul rasa insecure itu, kita jadi merefleksi diri, kita mengevaluasi diri, apa sih yang kurang dari diri aku? Oke, tapi ketika kita tidak tahu tujuan atau tidak tahu value dalam diri kita, justru itu bisa menjadi hal yang negatif karena kita akan melakukan comparing dengan achievement orang lain, atau mungkin kebanyakan orang insecure dari fisik ya, gitu. Banyak banget itu ya. Karena ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita tidak tahu value diri kita bakalan comparing dengan orang lain. Tapi ketika kita tahu value atau tujuan yang ingin kita capai, insecure itu bisa menjadi sesuatu yang positif karena kita bisa lebih growth gitu. Apa yang kurang nih gitu. Jadi kita bisa lebih tumbuh lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari perasaan insecure itu. Nah, itu ya teman-teman semuanya pembahasannya. Tapi kali ini ada yang bilang juga kalau insecure itu dia bermula dari membandingkan dirinya sama orang lain, sama pencapaian orang lain. Nah, aku mau tanya dong pendapat Muti tentang orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu.
Oke. Mungkin kita juga pernah melakukan kayaknya ya, Put ya. Bener, bukan pernah lagi ya, Dim. Karena bener-bener bohong sih kalau misalkan Nggak aku pun pernah juga ya. bohong. Pasti setiap orang pernah merasakan insecure, tapi mungkin insecure-nya beda-beda gitu ya, mesti insecure-nya beda-beda. Dan yang kita harus belajar juga ya teman-teman, sebenarnya insecure ini memang dari dalam diri kita atau insecure karena kita ingin mencapai suatu standar sosial. Nah, benar. Gitu. Ya, gitu. Karena uh, dari mungkin kalau misalkan dari dalam diri kita selalu mendengarkan apa yang orang lain bilang, kita jadi menginternalisasi suatu standar itu dan kita berpatokan bahwa ya kita sukses, kita bahagia ya dari standar itu gitu deh. Jadi kayak harus nunggu validasi dari orang lain juga ya, Boy ya. Jadi seakan-akan mereka tuh hidup apa yang dibilang oleh orang lain gitu, apa yang ada dalam dirinya gitu ya. Nah ini mungkin untuk cewek nih ya. Soalnya cowok juga banyak sih teman. Kan tadi Muti juga bilang kebanyakan orang insecure itu karena fisik. Contoh nih cewek kayak, kok aku gemuk ya, kan ada jerawat dikit udah kayak, waduh gimana. Kalau Muti sendiri termasuk orang yang seperti itu atau gimana sih gitu? Aku pengen tahu dong gitu. Oke, interesting topik ya. Kalau mostly perempuan mungkin insecure dengan fisiknya dia. Tapi aku melihat diri aku justru gak pernah yang insecure karena fisik. Tapi mungkin karena memang ada trauma, ada penolakan di masa lalu, di mana penolakan itu bukan tentang fisik, tapi tentang pencapaian, tentang achievement. Aku lebih insecure itu sama achievement orang lain. Dan memang aku merasa bahwa ini never ending gitu loh. Insecure ini bener-bener aku belajar. Mungkin today aku nggak insecure, aku merasa secure sama diri aku. Besok bisa jadi aku insecure kayak sekarang ini gitu. Dan salah satu orang ya teman-teman yang ngebuat aku insecure ya di web ini. Karena aku melihat kamu adalah sosok yang sangat luar biasa ya Dim. Dan itu sih salah satu orang yang membuat aku sering kali insecure karena achievement kamu. Mungkin aku saat ini ada di chapter 3, kamu udah di chapter 10 gitu. Kadang itu yang ngebuat aku comparing diri aku sama kamu gitu. Aku boleh pulang nggak? Oke ya teman-teman, jadi sebenarnya nggak perlu insecure terhadap fisik juga ya Mulia. Karena kan kalau dilihat nggak ada standar cantik itu seperti apa, nggak ada standar ganteng itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang cewek-cewek yang selalu kayak, aduh ini ada jerat tuh udah pusing kemana-mana gitu ya. Nah kalau aku mau tanya sih, misal ada orang yang insecure, terus apa sih cara yang paling mudah gitu loh untuk menghilangkan insecure itu secara tiba-tiba gitu? Karena aku juga kesel kan, karena tiba-tiba ada aja yang bikin insecure gitu, terus kayak kepikiran sampai bermalam-malam gitu. Mungkin Muti ada tips atau solusi nih buat teman-teman di rumah gitu lah. Oke. How to deal with insecurity ya, Dim. Sebenarnya yang harus teman-teman tahu, yang harus teman-teman tekankan adalah gak apa-apa untuk memvalidasi rasa insecure itu. Karena it's totally normal, and I think setiap orang pasti akan merasakan itu. Jadi tidak usah fokus untuk bagaimana kita menjadi seseorang yang tidak merasakan insecure. Justru terbukalah dengan perasaan-perasaan atau emosi negatif itu, terima insecurity itu nggak apa-apa. Karena semua orang ngerasain dan itu benar-benar normal. Tapi yang harus kita perhatikan dan yang harus kita belajar adalah bagaimana kita merespon perasaan insecurity itu, gitu. Jadi yang pertama yang mungkin karena aku psikologi juga jadi kayak banyak yang cerita, banyak yang curhat gitu. Dan mostly ya tentang insecurity itu Dimas. Tapi aku selalu bilang bahwa yang pertama adalah kamu harus kenali diri kamu dulu. Karena ketika kamu tahu sejauh mana diri kamu tahu core value apa yang ada di diri kamu tahu tujuan kamu, pasti yang menjadi fokus kamu adalah pengembangan diri. Bukan pencapaian orang lain gitu. Kemudian ada gratitude atau bersyukur. Karena menurut psikologi ini, rasa bersyukur atau gratitude ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kebahagiaan gitu. Dan mungkin yang teman-teman harus tahu lagi bahwa hal sekecil apapun yang kalian punya atau mungkin kalian comparing diri kalian dengan orang lain, terutama karena kita hidup berdampingan dengan sosial media, kita jadi lebih sering melihat pencapaian orang lain dari sosial media itu, padahal mungkin yang ada di sosial media itu 10% dari si orang itu. Kita nggak pernah tahu struggle-nya dia seperti apa, survive-nya dia dengan kehidupan seperti apa gitu ya, Dim.
Keren ya teman-teman, itu aku nangkap banget jawaban itu. Yang paling penting tuh bersyukur ya Mut ya. Iya. Dan tahu kamu tuh sebenarnya potensi dalam diri kamu tuh Iya. apa gitu loh. Nah ini karena Muti udah nyinggung sedikit tentang media sosial nih Mut. Aku pengen tahu dong Mut, karena sekarang media sosial tuh bukan hanya alat untuk berkomunikasi aja, tapi sudah menjadi tempat pembulian juga Mut. Mungkin salah satunya orang bisa insecure dan lain-lain itu karena sering dibully juga katanya nih. Ada yang curhat di platform kita. Nah menurut Muti, apa sih tanggapan Muti untuk bahkan yang membuli itu ya di media itu yang dikategorikan orang-orang yang mungkin uh, sebenarnya apa ya kalau dibilang punya ilmu lah di bidangnya itu, tapi kadang-kadang justru mereka-mereka yang melakukan pembulian terhadap teman-teman itu. Tanggapan Muti seperti apa? Bullying di media sosial gitu lah. Ini aduh. Iya. Ini ada satu hal yang unik sih Dimas. Sebenarnya ketika ada seseorang yang merasa insecure, dia ngerasain insecure dalam dirinya, terus kemudian dia melihat seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia tidak punya. Nah, dia jatuhnya kayak ngebully, tapi ngebulinya itu sebenarnya karena dia insecure sama si orang ini gitu loh. Nah, itu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Karena dia melakukan bullying itu karena dia merasa kok orang ini lebih hebat daripada aku dia. ya gitu ya. Mostly kayak gitu. Terus terkait women's part woman ya, perempuan yang seharusnya kalau misalkan kita bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi gitu di sosial media tuh perempuan sama perempuan, apalagi soal fisik ya. Nah, bener banget. Kadang kayak gitu orang-orang yang ibarat kata menurut standar cantik nih, terus ada orang yang ngebully, ya bisa aja si orang yang ngebully ini sebenarnya insecure sama orang yang dibully itu. Nah gitu teman-teman, soalnya itu suatu hal yang mungkin menurut aku ya bisa teman-teman praktekin gitu loh. Kata-kata dari Muti itu kayak aku langsung, oh iya ya sebenarnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya terkadang mungkin orang yang membuli kita itu karena melihat sesuatu yang lebih dari diri kita ya buat dia. Ya kalau ada orang yang bully ya taruh kaca gitu ya, suruh ngaca gitu ya. Nah ini mungkin untuk Muti selanjutnya pertanyaan mengenai tadi, aku keren banget sih, perempuan tuh seharusnya tidak berkompetisi, melainkan perempuan itu berkolaborasi ya Mur ya. Nah tapi saat sekarang ini aku nggak tahu ya, tapi ada banyak curhat, kebanyakan yang punya circle-circlean itu malah teman-teman yang cewek, bukan berarti cowok-cowok nggak ada circle, tapi kebanyakan cewek-cewek circle-nya itu untuk menjatuhkan teman perempuannya lain. Pandangan Muti gimana akan hal itu? Karena mungkin gini ya, kita di Indonesia kan masih merasa bahwa yang lebih punya opportunity itu laki-laki, yang lebih punya posisi itu laki-laki. Jadi ketika perempuan punya posisi, perempuan lain akan ngerasa bahwa opportunity-nya itu udah diambil, gitu. Jadi ketika perempuan merasa bahwa lingkarannya itu lebih kecil dari laki-laki, kemudian lingkaran itu udah diambil perempuan lain, jadi dia ngerasa, wah, aku udah nggak ada posisi lagi nih, gitu. Mungkin itu persepsi bagi perempuan ya. Padahal, ya benar. Kenapa kita harus berkompetisi kalau misalkan kita bisa berkolaborasi dengan perempuan lain, gitu. Tapi memang tidak munafik ya. Kadang aku juga ngerasa ngelihat bahwa kok keren banget ya dia. Aku pernah Dimas, aku pernah ngobrolin hal ini ke teman perempuan aku. Jadi dia udah achieve banyak banget juga ya. Dia juara lomba ini itu, terus ikut organisasi banyak, tapi akademiknya juga terjaga gitu. Aku appreciate banget sama dia dan kayak kagum banget lah pokoknya. Tapi di sisi lain dia juga bilang sama aku justru juga insecure sama kamu Mut, kayak kamu bisa survive jadi ketua hima gitu-gitu. Jadi hidup itu sebenarnya sawang sinawang. Kita melihat kekurangan kita yang ada di diri kita dengan melihat kelebihan yang ada di diri orang lain tanpa kita melihat kelebihan dalam diri kita dan kekurangan yang ada di diri orang lain tersebut. Oke, ini pertanyaan harus dijawab jujur ya Muti ya. Ini soalnya ini pribadi banget. Selama Muti menjadi ketua HMJ, kan ketua HMJ-nya istilah sekarang Muti perempuan nih. Pasti ada teman-teman cowok yang Muti pimpin. Selama ada struggle nggak atau gimana selama memimpin jurusan yang Muti pimpin selama ini? Sebagai pemimpin cewek ini teman-teman bisa ditiru ini perempuan. Struggle-nya apa ya Dimas? Mungkin lebih dipandang bahwa seorang pemimpin perempuan itu makanya perasaan gitu Dim. Yang cowok-cowok bilang gitu ya? Iya, ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang
kamu tuh kayak misalkan menjalankan suatu proker, terus kamu tuh nggak usah yang terlalu melibatkan perasaan kamu untuk memutuskan suatu hal, kayak kasihan gitu, namanya perempuan ya, perempuan, tapi bersyukurnya aku punya wakilnya laki-laki gitu, jadi lebih rasional gitu, Dimas. Mungkin struggle-nya di situ, tapi alhamdulillahnya aku bersyukur juga teman-teman dari anak-anak anggota-anggotaku di Hima itu sport banget, alhamdulillah sport banget, dan tahu value apa yang mau aku bawa untuk HMG psikologi itu. Jadi nggak ada sesuatu yang struggle banget tuh, nggak ada, Dim. Alhamdulillah. Nah, ini lebih menohok lagi pertanyaannya nih. Muti daftar ketua HMJ emang dari keinginan sendiri? Susah ya itu pertanyaannya. Sebenarnya dulu aku nggak ada sama sekali planning untuk menjabat sebagai ketua di salah satu organisasi, nggak ada. Karena planning aku dulu kan aku sekretaris 2 ya di HMJ. Nah, planning aku setelah itu aku mau sekretaris 2 di Dema. Aku mikirnya kayak gitu kan, planning aku kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman aku nge-support untuk itu. Jadi mungkin karena aku ngerasa juga di sini aku tidak memandang diri aku capable ya, Dimas. Cuman aku tahu nih lubang-lubang mana yang aku ingin perbaiki di HMJ. Aku tahu hal apa yang ingin aku bawa di HMJ. Mungkin itu yang juga yang menjadi support aku untuk gitu. Bisa ya? Iya, jadi ketua HMJ. Nah, buat teman-teman tuh bisa di teman-teman semua, buat cewek-cewek ya, Muti ini sudah berhasil untuk membuktikan kalau gak semua kok pemimpin perempuan itu gak bisa melibatkan perasaan atau gimana gitu ya. Tapi gini, ini juga pertanyaan yang cukup bagus sih. Semakin langsung semakin menohok ya Muti. Tapi ini enggak, teman-teman. Jadi Muti ini merupakan salah seorang punya podcast kayak kita juga, yaitu Kita Mutiara. Nah, itu sebenarnya podcast Muti itu emang bergerak untuk apa, tapi aku lihat itu sangat luar biasa banget untuk teman-teman perempuan terutama ya. Itu emang tujuan Muti itu untuk teman-teman perempuan atau gimana? Tapi enggak mesti untuk perempuan kok, tapi apa ya teman-teman, aku melihat podcast Muti, aku sering dengar loh, jadi jangan dibilang aku tidak mendengarkan podcast dari Muti. Itu kata-katanya luar biasa banget, teman-teman. Bisa dijelaskan mungkin Muti, podcast Kita Mutiara itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Jadi sebenarnya dulu waktu aku tuh sebenarnya dari kecil lebih senangnya nulis, nulis puisi, sastra banget lah, orang sastra banget lah gitu. Cuman ada sometime temen aku bilang, kenapa kamu nggak nyoba buat podcast gitu? Karena dulu aku suka banget dengerin podcastnya Menjadi Manusia, tahu. Di platform Spotify juga, di YouTube juga gitu. Kayak aku pengennya, dulu aku pengennya di Spotify karena mungkin aku lebih nyamannya di situ gitu ya. Terus baru kewujud itu di semester 1 itu nggak spesifik untuk perempuan ya, lebih ke bagaimana aku pengen mengajak orang-orang pendengar bahwa kita itu punya keistimewaannya masing-masing, kita punya timeline-nya masing-masing, kita punya kelebihan kita, dan gimana kita bisa grow, karena hidup itu personalized. Jadi aku harap teman-teman juga punya tujuan sendiri. Jadi tujuan hidup itu tidak usah dicari, karena ketika kita dicari ya balik lagi kita bakalan comparing dengan tujuan hidup orang lain gitu. Jadi tujuan hidup, mimpi-mimpi itu kita yang menciptakan, dan dari podcast itu aku pengen ngajak teman-teman lebih mengenali diri kalian, lebih sadar bahwa ya ayo kita memandang diri kita sebagai manusia, jangan kita memandang diri kita sebagai malaikat yang tidak pernah salah, kayak gitu. Nah, teman-teman ingat ya, jangan pernah memandang diri kita tuh seperti malaikat, teman-teman. Kita tuh jadi salah itu biasa ya, Mut ya. Jadi bukan suatu hal yang teman-teman takutin gitu loh. Nah, Muti kan sekarang posisinya sebagai ketua HMJ nih, Mut. Pasti Muti pernah mendengar dari adik-adik yang baru masuk maba tentang insecure gitu kan. Soalnya kemarin yang bilang sama aku tuh banyak mahasiswa itu yang takut untuk menjalani nih awal dunia perkuliahan, entah itu mungkin karena gak percaya sama potensi dirinya, kemudian takut gak punya teman. Nah, pandangan Muti nih, soalnya kan kalau HMJ itu sebagai kakaknya ya buat adik-adik di jurusan gitu loh. Jadi Muti mungkin ada pesan buat adik-adik maba nih, cerita yang lagi insecure gitu. Dulu waktu maba aku juga kayak gitu, dia ngerasa relate juga, mungkin takut kalau nggak ada temen, takut mungkin nanti kurang bisa bersosialisasi gitu. Pokoknya banyak sekali ketakutan lah. Tapi yang pertama yang harus mungkin ditanamkan mindsetnya adalah
gak apa-apa gitu. Ayo kita jalan dulu aja, gak usah mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Kita coba dulu aja, kita tulisin satu-satu kita mau achieve apa selama kuliah. Mungkin 3,5 tahun ya, amin ya. Amin. Atau ya selama S1 gitu. Kita mau achieve apa, mimpi-mimpi kita tulisin dulu. Karena kalau misalkan, aku tuh diajarin ya dulu, kalau punya mimpi itu ditulis. Karena kalau kita hanya di angan-angan, itu kayak abstrak gitu. Jadi emang aku tipe orang yang planner gitu. Jadi tulis dulu aja teman-teman mimpi-mimpi kalian, apa yang mau kalian achieve gitu. Terus kemudian jangan takut untuk membuat relasi yang seluas-luasnya, karena penting banget juga ya relasi itu. Terus percaya aja sama diri kalian, karena mungkin sebanyak apapun buku self development yang kalian baca, YouTube terkait insecurity yang kalian lihat, terus seminar, webinar yang kalian ikuti, tapi kalau misalkan kalian tidak mempraktikkan apa yang kalian dapatkan juga percuma gitu Dimas. Mungkin itu sih, ayo kalian temukan dulu ciri khas diri kalian temukan dulu kelebihan yang kalian punya. Jadi fokusnya adalah ke kelebihan kalian gitu. Jadi harus secure dulu nih sama diri kita. Kalau kita nggak mengapresiasi hal-hal kecil yang ada dalam diri kita, susah dia mau melangkah ke hal yang selanjutnya. Nah gitu teman-teman, aku relate banget ya, mau sebanyak apapun buku ke Gramedia, beli buku ini, beli buku itu, tapi kalau dalam diri kita sendiri gak mau ya gak akan pernah bisa teman-teman semuanya. Nah ini pertanyaan terakhir untuk Muti. Apa yang mau Muti sampaikan buat teman-teman di luar sana, entah itu untuk teman-teman perempuan yang selalu insecure, walaupun cowok tuh bukan berarti gak pernah insecure gitu, tapi mungkin cowok nih lebih sering memendam gitu loh, kayak aku kayak insecure gak bilang sama orang lain. Mungkin kalau perempuan, aku insecure terhadap ini ya. Buat sahabat Dimas Podcast di rumah yang kali ini lagi insecure nih, Mut, apa sih motivasi atau pesan, apalagi buat perempuan-perempuan ya teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap perempuan itu harus lemah ya, Mut, ya. Perempuan itu harus kuat. Ada pesan apa yang mungkin Mut disampaikan? Silahkan. Pesan untuk teman-teman, yang pertama yang mungkin di awal juga sudah aku sampaikan Dimas. Jadi it's okay, it's totally normal kalau misalkan kalian lagi ngerasain insecure, dan belajarlah, berproseslah dengan perasaan-perasaan insecure itu. Jadi nggak apa-apa, terima aja semua emosi negatif itu. Kemudian maafkan diri kalian, temukan hal-hal yang mungkin selama ini tidak kalian temukan. Kayak misalkan keunikan-keunikan yang kalian punya, yang kadang tidak kalian sadari, justru kadang juga disadari orang lain gitu. Karena aku yakin setiap orang adalah mutiara ya. Setiap orang adalah mutiara, setiap orang bersinar dengan sinarnya masing-masing. Walaupun sinar kita berbeda, tapi kita indah dengan cara kita masing-masing. Kemudian fokuslah dengan timeline kalian, fokuslah dengan apa yang menjadi mimpi kalian, apa tujuan kalian. Aku juga belajar ini Dimas, sebenarnya kebahagiaan itu tidak selamanya kita merasakan kesenangan, dan tidak selamanya juga kita mendapat kebahagiaan karena kita menghindari rasa sakit itu. Justru aku menemukan bahwa ketika kita bisa memaknai hal-hal yang kecil, kita bisa menemukan sesuatu hal yang kadang tidak orang lain lihat ya. Justru kita bisa menemukan kebahagiaan itu teman-teman. Jadi memaknai setiap apa yang hadir di dalam hidup kita itu sangat penting dan sangat perlu. Dan ini mungkin yang terakhir, kalian hebat dengan peran kalian masing-masing. Jangan sampai kalian terlalu fokus dengan timeline orang lain sehingga kalian lupa timeline kalian sendiri. Itu teman-teman, itu kayaknya nggak perlu aku jelasin teman-teman semuanya, mungkin udah merasa tertampar sekali ya teman-teman semuanya. Kita tuh harus menghargai hal-hal kecil ya, yang ada di dalam diri kita. Nah buat teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita akhiri ya Mut ya, insecure kita, walaupun udah dibilang Muti tadi nggak akan pernah habis ya Mut ya. Tapi sesuatu yang bisa dikontrol ya Mut ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Muti, yang aku sendiri juga hari ini belajar banyak dari narasumber-narasumber yang datang, terutama dari Muti. Ada hal-hal baru yang aku temukan tentang insecure. Terima kasih banyak, walaupun mungkin selagi sibuk-sibuknya ya sekarang ya, entah kuliah, organisasi, tapi masih bisa menyempatkan diri ke podcast kita. Sebelumnya terima kasih banyak Muti.
Dan teman-teman sahabat Dimas Podcast, seperti yang dibilang Muti tadi, sebanyak apapun kalian mendengar podcast tentang insecure, sebanyak apapun kalian mendengar webinar, baca buku tentang ini, tentang insecure, tapi kalau nggak ada dari diri kalian untuk bisa mendorong itu, nggak akan pernah bisa gitu teman-teman. Akhirnya aku Dimas Khairullah dan Muti pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan see you, dadah!